Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Maudi Tursadi. Dalam video ini saya akan memperjelaskan materi mengenai komunikasi antar budaya. Untuk penjelasannya, mari kita simak. Apa itu komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang persepsi budaya dan sistem simbolnya berbeda. Komunikasi antar budaya merujuk pada komunikasi antara individu dan kelompok yang latar belakangnya berbeda. Lalu apa itu sifat alami budaya? Budaya merujuk pada sebuah gaya hidup yang relatif unik dari sekelompok orang-orang, terdiri dari nilai-nilai kepercayaan, artefak, cara berperilaku, dan cara berkomunikasi. Budaya diteruskan dari generasi ke generasi melalui komunikasi. Apa sih pentingnya kita mempelajari budaya? Yang pertama, perubahan demografi. Yang kedua, orang kini lebih sensitif terhadap perbedaan budaya. Yang ketiga, ketergantungan dalam bidang ekonomi dan politik. Yang keempat, penyebaran teknologi. Di komunikasi antar budaya juga terdapat power distance atau jarak kekuasaan yang terdiri dari budaya maskulin dan feminim, lalu individual dan kolektif, lalu budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Untuk power distance atau jarak kekuasaan, yaitu pertama, membagi budaya berdasarkan bagaimana cara pandang budaya tersebut terhadap kekuasaan. Yang kedua, dibagi menjadi high power distance dan low power distance. Untuk high power distance tersendiri, yaitu berdasar pada simbol kekuatan, lalu kekuasaan dipusatkan pada sedikit orang, menghormati wewenang atau kekuasaannya. Untuk low power distance, kekuasaan lebih didistribusikan oleh seluruh penduduk dan meragukan kekuasaan dianggap perlu. Lalu ada juga kurang menggunakan simbol-simbol kekuatan. Lalu ada juga maskulin dan feminim. Perbedaan budaya ini didasarkan sifat yang paling banyak muncul dalam cara berpikir maskulin, yaitu laki-laki, dan feminim, yaitu perempuan. Untuk maskulin sendiri, yaitu laki-laki dipandang tegas, kuat, lalu ada orientasi pada kesuksesan material, dan orang dinilai berdasarkan tampilan, dan hubungan atau pergaulan lebih pada ketegasan ambisi persaingan. Untuk feminim sendiri, penekanan pada kualitas hidup sosialisasi, rendah hati, sopan, kesetaraan gender, perasaan belas kasihan, sportif, dan juga menekan pada kedekatan hubungan dan kompromi, perundingan dalam penyelesaian konflik, persetujuan win-win solution. Untuk individualis dan kolektivis, yaitu ada perbedaan berdasarkan cara berpikir secara individualis dan kolektif. Untuk individualis sendiri, yaitu adalah nilai-nilai kekuasaan, prestasi, hedonisme, lalu bertanggung jawab pada diri sendiri, dan juga sukses diukur oleh keunggulan di atas anggota lain. Untuk kolektivis tersendiri, yaitu ada poin nilai-nilai, yaitu kedermawanan, tradisi, harmoni. Lalu ada poin tanggung jawab, yaitu pada seluruh anggota kelompok. Dan juga poin sukses diukur oleh kontribusi terhadap keberhasilan kelompok secara keseluruhan. Dan yang terakhir, kegagalan ditanggung oleh kelompok. Dalam komunikasi antar budaya juga ada konteks tinggi dan konteks rendah. Pembagian budaya ini ditandai dengan ciri paling jelas adalah bagaimana cara masing-masing budaya berkomunikasi, yaitu ada konteks tinggi yang pertama. Untuk konteks tinggi tersendiri yaitu cenderung mementingkan cara berkomunikasi, sementara konteks rendah mementingkan isi komunikasinya. Lalu untuk cirinya tersendiri, konteks tinggi yaitu implisit dan lisan, lalu mengutamakan emosi, mengutamakan bahasa basi, memakai gaya komunikasi tidak langsung. Dan untuk konteks rendah, ada eksplisit dan tulisan lisan, menjauhi sikap emosi, tidak mengutamakan bahasa basi, memakai gaya komunikasi langsung, dan mengutamakan pertukaran. Lalu poin yang selanjutnya ada ekstrovert dan introvert. Untuk ekstrovert yaitu senang berada di pusat keramaian, senang keragaman, bosan dengan rutinitas, lalu kenal banyak orang, senang mengobrol, bahkan dengan orang-orang asing. Dan untuk introvert yaitu cirinya lebih memilih rileks sendirian atau beberapa teman dekat, hanya menganggap hubungan erat sebagai pertemanan, butuh beristirahat setelah aktivitas di luar, bahkan yang disukai. Cenderung lebih mendengarkan dibanding bicara, lalu banyak
berbicara banyak bila topik penting. Lalu untuk berikutnya ada beberapa tips untuk meningkatkan kualitas komunikasi antar budaya. Yang pertama, ada edukasi dirimu. Yang kedua, kurangi ketidakpastian. Dan yang ketiga, kenali perbedaan. Keempat, hadapi stereotipe kita. Yang kelima, sesuaikan komunikasi kita. Dan keenam, kurangi entotrisme kita. Lalu ketujuh, kelola kegoncangan budaya atau kultur shock jika terjadi. Apa yang dimaksud dengan kenali perbedaan? Perbedaan antara pribadi, berbeda dengan budaya, lalu perbedaan antara kelompok, berbeda budaya, lalu ada perbedaan makna atau hadapi stereotipe kita, lalu ada stereotipe adalah kesan terhadap sekelompok orang yang sifatnya tetap atau sulit, berubah dan bisa positif atau negatif. Lalu ada kelola kegoncangan budaya atau kultur shock bila terjadi. Kegoncangan budaya atau kultur shock merujuk pada reaksi psikologis yang Anda alami ketika Anda ada di dalam budaya yang sangat berbeda dengan budaya Anda. Mungkin sekian penjelasan singkat tentang materi komunikasi antar budaya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.